أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam فلا الذي يمر على كل المسلمين والمسلمات قال ايضا كن قائما او متمددا او مستمعا او محبا ولا تكن حارسا. Dan dimuliakan guru kita bersama kebahagiaan dan kebijaksanaan. Ta'lim al-hidayah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan umur, masih diberikan waktu dan bisa duduk bersama-sama pada dunia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu serta salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita Agung dan Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga sahabat tabi'in mudah-mudahan termasuk kita sebagaimana dan selalu istiqomah menjalankan sunnah sunnahnya mudah-mudahan bersahabatnya di akhir. Sebagaimana yang kita baca doa yang mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini menjadi satu diterima amal ibadah kita dari dosa kita dan saudara-saudara kita dan juga tetangga kita yang sudah sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya dan mudah-mudahan yang sekarang musibah COVID-19 sudah berakhir. Ada hadits yang menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya marilah kita simak sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'an karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al hadis. Jamaah Majelis Taklim malam Senin yang Allah muliakan, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam memenuhi kewajiban kita dan untuk mencari rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah di antara kamu itu sebagai pengajar atau penyampai ilmu. Jika tidak sanggup sebagai penuntut ilmu atau murid. Jika tidak mampu, jadilah pendengar saja orang-orang yang berilmu. Jika tidak mampu lagi, cintailah majelis-majelis ilmu atau orang-orang yang menuntut ilmu. Bantu, support, gitu ya. Itu namanya untuk
Dan jangan menjadi hal atau golongan yang kelima, yaitu tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengarkan, dan tidak mencintai. Itu orang-orang yang celaka. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah selalu mendapat rahmat, taufik, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat celaka. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ini masuk bulan Rabiul Awal, tanggalnya tanggal 2 atau 3, pokoknya masuk Rabiul Awal gitu ya. Kalau udah masuk Rabiul Awal, sebagian besar kaum muslimin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati yaitu kelahirannya Nabi. Kalau memperingati kelahiran Nabi, itu berarti kita mengenang sejarah-sejarahnya Nabi. Sampai saat ini yang masih kita pakai apa itu sunnahnya yang diajar kepada kita ya. Kemarin kita udah bahas sunnah sampai pulang dari sholat subuh. Habis itu ketika kita pulang dari subuh kan kita melepas pakaian yang bagus kita pakai ya. Itu kita melepasnya dengan tangan kiri dahulu ya, terus dibiasakan karena itu sunnah. Kalau itu udah diniatkan sunnah dan dibiasakan mendapat pahala. Tapi kalau itu nggak tahu dan nggak dibiasakan, itu juga nggak dapat apa-apa. Jadi melepas pakaian pun kalau nggak tahu apa-apa juga nggak ada manfaatnya, nggak ada pahala. Tapi kalau yang udah tahu melepas pakaian pun akan memperoleh pahala. Apa? Dengan menjalankan sunnah, yaitu melepasnya dengan tangan kiri dahulu baru tangan kanan, kaki kiri dahulu baru kaki kanan. Dan itu diniatkan itu sunnah Rasulullah ya. Terus habis melepas pakaian kita mandi ya. Kalau mandi sunnah itu dibiasakan kalau kita belum menyentuh air kan dari bawah dahulu ya, kaki dulu, habis itu ke atas ya. Kalau sudah terasa enak badannya agak hangat baru dari atas biar gitu ya. Itu untuk menghindari apa? Sakit ke kepala. Biasanya kalau dingin langsung kita pure gitu kan. Sini belum menerima respon dari suhu tubuh ya. Jadi yang selanjutnya yaitu kalau kita mandi pasti pakai air ya. Iya, nggak ada namanya mandi pakai debu, itu tayamum ya. Walaupun kita punya junub itu nggak ada mandi pakai debu, adanya tetap tayamum kalau nggak ada air. Namanya di mana-mana mandi pasti pakai air gitu ya. Nah, untuk mandi biasa itu boleh, misalkan ada air sisa dulu kita buat mandi saja boleh. Sisa apa kak? Sisa untuk bilasan terakhir boleh. Tapi yang terakhir kita guyur dengan air yang bersih. Tapi kalau untuk mandi wajib atau mandi junub tidak boleh air sisa, harus ada air suci mensucikan. Itu ya bedanya ya. Kalau seperti halnya wudhu kan kita harus pakai air yang suci mensucikan. Tapi kalau cuci tangan mah pakai air bersih aja nggak apa-apa ya. Biarnya pakai air kelapa aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita wudhu pakai air kelapa boleh nggak? Nggak boleh, padahal itu suci tapi tidak mensucikan ya. Air suci mensucikan: satu, air tanah, air laut, air hujan, 4, air embun. Danau itu ya tanah itu ya, sama ya, air embun. Kalau danau itu bisa air tanah, bisa air hujan. Kalau air laut kan udah dari sananya memang ada laut ya, penjelasan air itu ya. Air embun bagi-bagi boleh itu untuk bersuci. Nah, itu yang untuk mandi atau untuk wudhu. Tapi kalau untuk mandi biasa atau cuci tangan itu boleh bekas-bekas air. Untuk apa tadi? Tadi misal bekas wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a, basuh muka. Yang pertama dibuang biar enggak mustamal. Yang kedua namanya bahasa Indonesia tadain apa? Tampung. Itu buat dipakai lagi boleh ya. Kalau pas airnya lagi krisis ya. Tapi kalau misalkan alhamdulillah airnya lancar ya, alhamdulillah. Walaupun lancar jangan boros-boros ya. Walaupun di sungai aja tidak boleh boros gitu. Walaupun airnya kan di sungai ya, tapi nggak boleh boros karena
al-mubadirina karena ikhwana sayatin. Keborosan itu adalah salah satu temannya setan. Mau nggak temannya setan? Enggak ya. Jadi habis itu kan kita habis mandi terus pakai baju lagi. Lah ingat, pakai baju balikannya kita melepas baju dengan tangan kanan dahulu. Lu usahakan kaki kanan dahulu. Pokoknya yang kanan dahulu baru yang kiri. Itu sunnah. Kalau kita menjadi sunnah, melepas dapat pahala, memakai pun ada pahala ya. Itu baru melepas baju dan memakai baju. Habis itu kita biasanya terus keluar rumah. Kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita berdoa segitu? Itu tandanya orang yang menyerahkan hasilnya kepada Allah, orang yang tawakal. Pokoknya saya keluar dari sini ada harta itu saya serahkan kepada Allah, cukupkan untuk diri kami semua, gitu ya. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal, ingat ya. Tawakal. Habis itu kita naik motor atau jalan kaki, ingat udah dibiasakan apa biasa bacanya. Udah ada yang istighfar, ada yang sholawat, terserah, ada yang sholawatan, ada yang baca-bacaan thayyibah, kata-kata ya boleh. Udah ya istiqomah ya. Terus sampai PT. Dah habis itu dulu ya sunahnya sampai PT. Besok pulang dari PT ya. Kita lanjutkan hadis 25. Macam-macam sedekah. An Abi Dzar aidan anna unasan min ashabi Rasulillah qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilin shadaqah wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatun wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya kalau bersabda itu untuk Rasul, kalau berfirman untuk Allah. Kalau sahabat berkata kola itu kola sama-sama kola, cuman pengertiannya lain-lain ya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ada sahabat yang berkata, kalau orang kaya sih bisa ya mencari pahala yang banyak. Apa? Mereka mengerjakan sholat seperti yang kami kerjakan. Mereka puasa sebagian dari kami puasa dan mereka bersedekah dengan sebagian harta mereka yang miliki itu. Kalau orang kaya itu bisa sholat seperti orang miskin, bisa puasa seperti orang miskin. Tapi orang miskin tidak bisa bersedekah seperti orang kaya. Itu kan? Itu sahabat tanya Rasulullah. Tapi Rasulullah menenangkan. Bukan orang kaya saja yang bisa bersedekah. Nih dilanjutin. Sedangkan kami tidak melakukan yang dia lakukan seperti orang kaya itu. Orangnya sahabat tadi ya. Terus Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian bisa kalian sedekahkan. Sedekah itu nggak harus harta, nggak harus duit. Nih, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbih itu ada subhanallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh pada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Jadi sudahkah hari ini kita bersedekah? Sudah, walaupun tidak pakai
Nah, kita berangkat kerja, subhanallah, subhanallah, sedekah, ya enggak? Tuh, jangan iri sama orang kaya, kita tetap bisa sedekah. Dengan apa? Zikrullah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, dan mencegah yang jelek yang mungkar juga sedekah. Misal kita ketemu teman di jalan, tadinya mau mengejek ya, tapi kita batalkan, itu termasuk sedekah, kita mencegah hal yang mungkar gitu ya. Dan setiap kebaikan juga sedekah. Di jalan juga ketemu temannya, kita senyum, ucapkan salam, kan kebaikan. Setiap kebaikan yang umat muslim lakukan itu salah satu sedekahnya. Tabassumuka fi akhihi wajhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ada hadisnya jelas, tabassumuka fi akhihi tabassumuka sedekah. Kalau senyummu sedekah, enggak boleh senyum-senyum sendiri, tapi tabassumuka fi akhi, di hadapan saudaramu ya, harus di hadapan orang ya, jangan senyum sendiri, itu bukan sedekah, tapi kalau di hadapan orang sedekah ya. Jadi senyum itu sedekah, ya kurang tepat ya. Yang benar senyum di hadapan saudaramu sedekah. Nah, senyum itu sedekah, di kamar aja senyum sendiri ya, tuh ya. Tuh, makanya hadisnya jelas, tabassumuka fi wajhi akhi sedekah. Di hadapan saudaramu itu sedekah. Kalau kita senyum di hadapan kambing, sapi, saudaramu kan? Bukan ya. Wah, sama kambing ya sedekah, enggak. Kita sedekah sama kambing yang ngasih makan. Kambing enggak akan kenyang kalau kita senyumin, juga enggak akan senang. Tapi kalau manusia dengan kita senyum, dia akan merasa senang dan membahagiakan seorang, itu adalah sedekah. Ya, paham ya? Jadi orang yang disenyumin itu adalah orang yang mempunyai pikiran. Kalau kita ada burung, kita senyumin, burung juga nggak akan kenyang, nggak akan seneng ya. Tapi kalau orang akan seneng, itu sedekah, itu luas ya. Terus bahkan ini ada yang bertanya, dan berhubungan badan dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, ya Rasul, jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istri adalah sedekah, apakah syahwat yang dilarang juga mendapatkan dosa? Ya, kalau syahwat kepada istri itu pahala, jadi balikannya itu berdosa gitu ya. Jadi ibadah yang paling seneng ya apa? Ya ini ya, syahwat dengan istri. Udah enak ya, udah seneng, sedekah lagi ya tuh. Makanya ya enak kan tuh. Tapi kalau dengan yang lain yang nggak boleh, dosanya besar ya. Sampai hadisnya jelas ya. Tuh. Yang penting maka demikian pula adalah menyalurkan yang halal, itu mendapat pahala. Jadi kalau kita mau bersahwat itu juga kita niatkan, saya mau berpahala, saya mau menyedekahkan ya. Niatin itu adalah berpahala. Ya, jangan salah niat ya. Hati-hati. Nah, jadi ada orang iri dengan orang kaya, yang kalau orang kaya itu bisa puasa, bisa sholat, bisa apalagi zakat ya, sedekah gampang kalau orang banyak. Tapi jangan iri ketika kita enggak punya harta sebanyak mereka, kita pun bisa sedekah tiap hari dengan mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ya, pokoknya ucapan-ucapan zikrullah itu. Kalau nggak bisa 1000 sedekah dulu kan, bilang kan, kalau belum bisa ngasih 1000 tiap hari, istiqomahkan dulu zikirnya, sedekahnya gitu ya. Dan setiap manusia itu kan mempunyai sendi-sendi ya, anggota badannya itu kurang lebih dari 360 ya. Kalau biar itu disedekahi semua, cukup dengan 2 rakaat salat, sedekahin semua. Ya, enak kan? Enak. Kalau kita udah tahu dan biasa. Tapi kalau nggak terbiasa itu berat. Walaupun dilihat itu ringan, tapi dikerjain berat. Ya nggak? Ya. Wah, kadang mau sholat duha itu malu sama istri aja malu ya. Kadang ayah jadi ini jangan malu. Kalau kita mencontoh yang baik sama keluarga itu jangan malu. Tidak boleh malu masalah ketaatan.
Justru malah kita harus mencontohkan. Ingat, orang yang udah punya keluarga, anak istri, dan anak istrinya misalkan tidak dapat pendidikan di luar, itu yang wajib mendidik adalah kepala rumah tangga, ya. Sampaikan, makanya kalau ngaji ini sampaikan enggak? Sampaikan. Ya ditulis kalau mau menyampaikan apa ya, ntar kalau paham baca lagi, gitu ya. Saja. Terus menjelaskan saja juga nggak paham tadi, ya. Ntar nanya Pak Ustadz ya, saya WA dulu ya, nggak apa-apa. Apa ya, ilmu itu nggak ada yang malu ya. Ilmu itu harus, kita nggak boleh malu gitu ya, harus, karena wajib ya. Tidak boleh kita misal udah tahu ilmunya separuh-separuh. Misal yang membatalkan puasa adalah misal makan dengan sengaja, terus minum dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja, terus ada lagi muntah dengan sengaja. Wah, nggak usah terusin, ntar semakin banyak saya tahu, ntar batal puasa saya. Dosa. Ya, kalau sudah tahu itu kita mencari tahu terus, itu ilmu namanya ya. Tuh, makanya biar kita menjadi ilmu yakin, iman kita menjadi ilmu yakin. Kedua ya, itu kita tetap wajib menuntut ilmu. Kayak kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang masih banyak yang keliru kan? Tapi ketika kita mau taat seperti ini terus, masih ada pengampunan dari Allah. Tapi kalau tidak sama sekali menurut ilmu, dosa. Salat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya kan? Salah, kurang benar, tapi kita tetap menuntut ilmu, dimaafkan. Tapi salah, kita nggak mau menuntut ilmu, malah berdosa. Paham ya? Makanya kita orang-orang itu, orang paling enak itu namanya orang yang dimaafkan walaupun dia salah. Siapa? Orang yang menuntut ilmu. Enak kan? Semua itu pada menuntut ilmu, pahalanya besar. Orang dimaafkan, salah jadi maafkan dia. Makanya jadilah orang-orang muta'aliman. Kalau belum sempat atau belum mampu, ta'aliman, ya. Kalau belum mengajar, belum mampu, ya udah belajar aja gitu ya. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari gendongan ibu sampai liang lahat. Sebelum sampai liang lahat masih wajib hukumnya ya. Makanya alhamdulillah kita masih istiqomah walaupun seminggu sekali, yaitu sebagai satu sarana kita untuk menambah ilmu dan iman kita. Yang kedua, kita memenuhi kewajiban kita. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan ilmu itu kan syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau amal ibadah tanpa ilmu juga tertolak. Ladu mardudatul latubal, maka tertolak gitu ya. Jadi ibadah itu tanpa ilmu tertolak. Yang enggak tertolak apa? Jelas, ya ada syaratnya, pokoknya datang duduk tertolak dapat pahala. Enak banget yang dikatakan puasa. Kalau nggak tahu niat, nggak tahu rukunnya, tidak diterima, ya tertolak kan. Sholat, nggak tahu syarat dan rukunnya, tertolak. Tapi kalau mau ngaji duduk saja, nggak tahu syarat, nggak ada syaratnya, yang penting duduk mendengarkan, itu dapat pahala. Enak banget ya. Makanya ada satu kitab itu menerangkan orang yang talim itu derajatnya sangat tinggi ya. Walaupun tidak paham dapat pahala, walaupun tidak ngerti dapat pahala tuh ya. Pahala selalu mengalir. Saatan walaupun 1 jam kita duduk, itu ada yang meriwayatkan, ada yang lain saatan itu sesaat. Tuh, kita duduk aja saat, bagaikan kita menjenguk orang 1000 orang sakit. Bagaikan kita sholat 1000 rakaat. Tuh, insyaallah kita pernah sholat 1000 rakaat. Enggak yakin nggak pernah ya. Nah, mau 2 rakaat habis itu aja kadang pada kabur ya. Apalagi 1000 rakaat loh. Itu duduk kita di sini sesaat atau sejam minimalnya, itu udah melebihi 1000 rakaat. Enak kan? Wah, saya setiap malam Senin udah 1000 rakaat nggak usah sholat ntar habis ya, jangan gitu ya. Wah, setiap malam Senin udah lebih dari 1000. Kalau habis sholat saya nggak usah rawatib, enggak. Karena sunnah itu apa? 1, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Yang kedua, sebagai penyempurna yang wajib.
wajib. Ya, tuh. Kita sholat qobliyah menyemakan yang tadi sholat wajibnya. Sholat sunnah puasa kita menyemakan puasa kita, gitu ya. Paham ya dari sini ya? Jadi sedekah itu tidak harus bentuk harta, bisa bentuk tenaga, bisa bentuk tadi organ tubuh atau ekspresi wajah. Itu juga sedekah. Tabassumuka biwajhihi sudah. Sekarang kalau bahasa Sundanya cemberut ya, cemberut sama senyum sama-sama menggerakkan wajah enggak? Sama, tapi nilainya itu beda. Makanya sesuatu yang sama belum tentu nilainya belum tentu sama nilainya gitu loh ya. Sesuatu yang sama pekerjaannya tapi belum tentu nilainya sama. Nah, makanya daripada cemburu kan mending senyum. Walaupun hatinya ya harusnya hatinya juga senyum sebenarnya. Cuman kalau memang kurang itu juga udah dapat pahala saat dari lu. Ya enggak. Minimalnya gitu. Kan enggak ada ya. Misalkan kita nengok sakit. Kan kalau sakit parah kan kalau kita udah doain kan pasti cepat sembuh walaupun tahu nggak akan bakal sembuh gitu kan ya. Tapi kalau di belakang kan kita boleh doa ya mudah-mudahan kalau memang dipanggil sekarang benar-benar husnul khotimah. Tapi kalau tidak boleh itu didoain pada waktu kita nengokin orang yang di depannya ya mudah-mudahan cepat biar husnul khotimah, itu nggak boleh ya. Itu kalau di belakang masih boleh kita ngomongin mudah-mudahan husnul khotimah. Samanya tetap walaupun udah tahu itu nggak sembuh tetap motivasi mudah-mudahan sembuh syafaqah Allah gitu kan. Makanya senyum sama cemburu kan sama-sama menggerakkan organ wajah tapi nilainya berbeda. Paham ya? Hadis ini ya. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Rasulullah. Hadis 25. Sekarang hadis 26. An Abi Hurairah qala Rasulullah kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu yawmin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini shadaqah wa tu'inu ar-rajulu fi daibati wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'atu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqah wa tumitul adzani at-tariqi shadaqah. Semua itu sedekah ternyata itu kalau kita tahu ya. Makanya kita belajar biar tahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib atasnya disedekahi setiap hari. Ketika matahari terbit, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seorang dengan membantunya mengangkatkan barang ke atas kendaraan adalah sedekah. Perkataan yang baik, nah kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkahmu setiap mengerjakan sholat adalah sedekah dan membersihkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Tuh. Sekarang nggak ada yang tidak sedekah ketika kita udah tahu ilmunya. Oh ini sedekah, niatin itu sedekah. Karena innamal a'malu niat segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau kemarin kita belum berniat itu sedekah, tidak ada pahala sedekah. Makanya sekarang niatin. Wah ada batu kerikil, turun, saya mau bersedekah. Singkirin ya. Kan mengerjakan dan membersihkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Barangkali ntar kalau ada mobil lewat, klep ya, meloncat kena orang ya. Paham nggak? Paham, harus paham ya. Karena nah perbuatan baik kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan atau perkataan baik adalah sedekah. Jadi berkata baik pun kita niatin. Saya mau bersedekah dengan apa? Berkata baik gitu. Terus membantu orang mengangkat barang ke atas kendaraan sampai dijelaskannya. Itu juga sedekah. Makanya di pasar ada orang yang lari orang tua dibantuin. Apakah itu sedekah ya? Ternyata hadisnya juga ada mengangkat barang ke atas kendaraan itu sedekah. Makanya kalau kita yang jualan, kalau ada yang beli, kalau mau naikin motor, kita usahakan kita yang naikin, biar dapat pahala sedekah. Ya, jangan Pak ambil angkat sendiri, jangan ya. Kalau kita yang ada jualan ya, kalau ada ya kita angkatin. Karena mengangkatkan di kendaraan dalilnya jelas adalah sedekah. Paham ya? Apa kalau kita mau beli itu buru-buruan, saya ngangkat sendiri aja, ya. Tapi boleh, biar bapak yang angkat, biar dia dapat sedekah ya enggak? Itu juga boleh. Ya, ngangkat sendiri juga boleh. Tapi bukan sedekah kan? Mau enggak membantu orang lain, membantu kita diri sendiri sedekah enggak? Enggak. Sedekah diri sendiri itu tapi
adalah zikir gitu ya. Tapi kalau sedekah sama orang lain harus membahagiakan orang atau membantu ya. Di hadis adalah ada yang sedekah itu dikarenakan diri sendiri atau berasal dari diri sendiri dan untuk diri sendiri, dan ada yang berasal dari diri untuk orang lain, itu namanya juga sedekah ya. Ini banyak. Tidak ada kata yang, kalau dalam Islam itu tidak ada kata yang di luar sedekah yang kita kerjakan. Setiap hari harus kita bersedekah. Karena setiap sedekah adalah pahala. Maksudnya sedekah itu pahala gitu ya. Nah terakhir ya, hadis 27, paham ya sampai sini ya? Paham, sedekah semua pokoknya. Nah, senyum sedekah, jelas tabassumu kafi sedekah. Kullu ma'rufin, setiap perkataan baik sedekah ya. Kebajikan dan dosa. Anin Nawas bin Sum'an, anin Nabi qala al-birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Wan wa bi sadaqni ma'bad qala ataitu Rasulullah faqala cita tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu wa ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka ya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak senang jika orang lain mengetahui. Dan dari Wabisah bin Ma'ad bin radhiyallahu berkata, aku mendatangi Rasulullah lalu bertanya, apakah engkau datang untuk menanyakan kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan menyebabkan keraguan dalam hati. Walaupun orang-orang memberi fatwa kepadanya dan mereka membenarkanmu. Hadis riwayat Hasan. Ya, ini maksudnya apa? Ini adalah pengertian pahala dan dosa. Pahala itu apa sih? Pahala atau kebajikan itu adalah sesuatu yang apabila kita ngerjakan, setelah itu kita merasa aman, tenang, senang, gitu ya. Tidak ada ganjalan. Itu paha. Setelah kita sholat, tenang nggak? Coba kita udah berjualan, mau perjalanan jauh, tapi kita belum, udah maghrib misal jam 6. Kita jam 6.10 harus perjalanan. Tenang nggak perjalanan? Enggak kan? Tapi kita setelah sholat maghrib, setelah selesai mengerjakan kewajiban, pasti tenang nih. Kebajikan adalah budi pekerti yang baik yang tidak menggelisahkan jiwamu. Dan sebaliknya, kalau dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang dan merasa keraguan dalam hati dan menyebabkan kegelisahan. Setiap dosa itu menyebabkan kegelisahan dan tidak senang untuk diketahui orang lain. Tuh, dosa itu ya. Kita sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Itu berarti tidak baik, ya enggak? Contoh, kita biasanya kalau tidur ya, tidur kan kita berdoa dulu ya biasanya. Berdoa enggak? Hah? Berdoa, alhamdulillah berdoa. Tapi ada orang yang tidak berdoa tidurnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa tidur, ya. Karena tidak bisa tidur dia nggak berdoa ya. Kalau berdoa itu tujuannya untuk bisa tidur apa nggak bisa tidur? Mau tidur kan? Mau itu ngantuk mau enggak? Tapi kalau kita mau niatkan tidur kan berdoa dulu. Tapi ada misalkan orang tidak berdoa dulu, nonton TV. Tapi cepat ketiduran ya tanpa berdoa, ya enggak? Aneh kan? Tapi kalau kita berdoa kadang sulit untuk tidur. Makanya ketika kita hati tenang, itu diusahakan doa dulu. Walaupun tidak bisa tidur, itu adalah pahala dapat berdoa. Tapi kalau kita misal diketahui orang, kita dalam kondisi tidak ada baju ya, terus kita tidur, tidak berbaju tidur, dilihat orang kita ini enggak? Malu enggak? Malu. Karena itu kejelekan, ya enggak? Gitu loh. Jadi untuk diri kita sendiri pun, bahkan kemarin kan dikatakan ya, malu itu
Nabi Musa dulu, walaupun dia mandi itu tetap pakai penutup, saking malunya, ya. Makanya kalau kita pun dilihat orang merasa malu, itu adalah jelek, gitu loh ya. Itu diri sendiri yang tidak menyebabkan dosa, padahal kan kita tidur tidak berbaju dosa enggak? Enggak, tapi kita tetap gelisah enggak? Malu enggak? Malu itu tetap jelek. Apalagi yang dosa. Contoh, ada sendal bagus di masjid misal. Kalau kita mau ngambil sandal bagus, lihat-lihat dulu enggak? Pasti lihat-lihat dulu. Karena kegelisahan kalau dilihat orang itu tidak senang. Itu adalah dosa, gitu ya. Paham enggak? Kalau dilihat orang tidak senang itu aja jelek, tidak dosa pun. Apalagi dosa, itu pasti lebih malu lah lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah, pasti kalau kita mau mencuri, mau mengambil sandal, pasti lihat dulu kan? Kalau niatnya itu mencuri. Karena takut nih di sini. Gelisah kalau engkau diketahui sama orang lain itu dosa gitu loh. Dosa itu pengertiannya itu. Dan gelisah tidak ragu. Dan gelisah keraguan dalam hati. Gelisah ntar kalau pulang. Wah, ntar kalau ketahuan gimana ya? Udah malu ketahuan lagi. Itu berarti dosa. Paham ya? Paham enggak? Ya. Itu. Jadi kalau ditanya apakah itu pahala atau kebaikan atau dosa atau kejelekan? Kalau pahala atau kebaikan, sesuatu yang kau ngerjain dari hati nurani dan kamu merasa tenang dan senang, seperti kita bisa membantu orang lain, senang nggak? Senang, itu berarti dapat pahala. Sedekah tadi, sedekah mesti setiap sedekah kita pasti senang. Tapi kalau kita ditanya dosa, itu pasti itu yang menggelisahkan hati, dan kalau dilihat orang lain kita itu ya, paham ya? Jadi kita bisa mengukur sekarang. Pokoknya suatu kalau yang dilihat orang kita malu, berarti itu jelek, dulu ya enggak? Ya, paham ya sekarang ya? Pasti itu jelek. Tapi kalau kita dilihat orang enggak malu itu baik. Dan yang membuat hati itu senang, enggak gelisah itu pasti baik. Paham? Walaupun kita di masjid, kita mau makan banyak nih. Kalau dilihat orang malu, berarti itu jelek ya enggak? Tapi kalau tidak ada, maksudnya kita tidak merasa malu dari hati nurani, itu baik, gitu loh. Berarti makanya seadanya kan, paham ya sampai sini ya? Hadisnya jelas ya. Jadi sesuatu yang menggelisahkan hati dan dilihat orang lain atau pinginnya itu tidak dilihat, itu adalah kejelekan. Tapi sesuatu yang kita kerjakan membuat hati senang dan tenang, itu adalah kebaikan. Jelas ya, paham ya? Jadi setiap kita sekarang usahakan kalau kita mengerjakan sesuatu tapi tidak orang lain tuh malu-maluin atau kita pinginnya nggak dilihat, itu berarti jelek. Jangan dikerjakan. Banyak ya setiap hari ya kita ya. Banyak nggak? Banyak ya. Walaupun itu adalah dari kita pribadi tidak melibatkan orang lain. Contohnya tadi tidur dalam kondisi tidak berpakaian, kalau dilihat kan malu kan. Berarti jelek walaupun tidak dosa. Apalagi kita nyolong sendal, pasti tambah gelisah lagi, tambah malu lagi gitu loh. Ya. Seperti di masjid juga sama. Wah, malu ini. Ada minyak wangi nih saya bawa pulang. Berarti gini-gini lah. Malu kan? Itu berarti dosa. Dan nanti juga akan menyebabkan gelisah. Ya. Jadi, pahala atau kebaikan adalah sesuatu yang kita kerjakan menyebabkan kesenangan atau ketenangan. Kalau kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang setelah kita mengerjakan penuh kegelisahan dan pinginnya tidak diketahui orang lain. Itu namanya dosa dan pahala. 5 menit lagi ya, paham ya? Kalau kemarin kan dosa itu apa ya? Kejelekan itu apa ya? Kan jelas kan? Oh, pokoknya kalau kita pekerjaan sesuatu, kalau dilihat orang itu malu, itu jelek. Jelek ya. Tapi kalau kita membuat orang senang, berarti itu baik. Paham ya? Ada 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyain? Karena kalau kita membahas tafsiran seperti itu luas ya. Luas. Makanya kitab itu biasanya ada 1-2 hadis doang, terus jadiin kitab. Ya. Kalau ini Arba'in Nawawi ini disatuin kitab tebel, ada 6 jilidan Arba'in Nawawi. Membahas malu aja banyak. Imam
Qurtubiyah menjelaskan 10 malu, banyak ya. Kemarin kita cuma bahas di 3 kan. Tuh, hadis ke-28 adalah nasihat yang mengatakan, ya terakhir ya, masih ada 5 menit, nomor 28. An Abi Najih Irbad bin Sariyah qala wadana Rasulullah ma'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu mawaddi fa'usina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'maru 'alaikum abdu fa innahu man ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyina 'adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdharil umur fa inna likulli bid'atin dhalalah bid'atin dhalalah ya. Dari Abu Najih berkata, Rasulullah SAW bersabda, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat perpisahan yang mengatakan, nah ini dulu dinasihatkan ketika Rasulullah mau meninggalkan umatnya ya. Sepertinya nasihat perpisahan ini ya. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan perintah dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang masih hidup akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan gigi gerahmu, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama, karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini paling gede, banyak banget ini tafsirannya. Makanya kan pada ini ya, al bid'ah bid'ah dulalah gitu saudara-saudara, tapi itu sebenarnya ada tafsirannya banyak. Yang pertama, sepeninggalan Rasulullah itu Rasulullah berwasiat, jalankan perintah, imtisalu awamirillah, dan tinggalkan larangan, wajtinabun nawahi. Itu doang kalau engkau akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kita menjalankan perintah susah, apalagi meninggalkan larangan. Mau larang aja sering kita terabas, ya enggak? Dan taatilah pemimpinmu walaupun itu seorang budak. Jadi kalau kita memilih pemimpin jangan dilihat dari nasabnya, dari keturunannya. Yang penting baik aja kita ikutin, gitu ya. Tapi kalau udah jelek, ya tidak wajib kita untuk menaati kalau itu udah keluar dari syariat, itu tidak wajib. Tapi kalau masih dalam syariat dan dia orangnya baik, itu kita wajib patuh. Nah, dan di antara kalian akan menyaksikan banyak perselisihan. Benar sekarang ya. Rasulullah dulu zaman dulu itu udah mendeteksi akhir zaman itu akan banyak perselisihan. Baik itu dalam masalah muamalah, masalah syariat, ibadah, semua pasti ada perselisihan. Dan gigitlah dengan gigi gerammu, maksudnya peganglah teguh akan sunnah-sunnahku tuh. Makanya kita belajar sunnah dan sunnah khulafatur rasyidin. Nah ini sangat ini di dalam ini maknanya Mas. Dan jangan mengajukan hal yang baru, karena sesuatu hal yang baru itu sesat. Tapi dilawan dengan kata dan ikutilah khulafatur rasyidin. Padahal khulafatur rasyidin itu sesudah Nabi Muhammad. Berarti intinya gini, setiap hal yang baru itu sesat kecuali ada yang mencontohkan dan itu manfaat. Gitu loh maksudnya ya. Kan jelas tadi. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan khulafatur rasyidin. Padahal khulafatur rasyidin setelah peninggalan Rasulullah. Dan setiap yang baru itu adalah sesat. Benar, maksudnya ketika Rasulullah sudah wafat, ada suatu hal yang baru, yang jelek itu adalah sesat, tapi yang bagus itu tidak sesat. Karena ikut suruh khulafatur rasyidin. Bahkan Umar pun pernah berkata, nih, yang saya kerjakan ini adalah bid'ah terbaik. Apa itu? Umar berkata, bid'ah terbaik. Kan ini katanya bid'ah sesat ya. Tapi khulafatur rasyidin bid'ah terbaik. Jadi bid'ah itu ada 5 macam yang dulu sudah kita bahas kan. Wajib, sunnah, makruh, boleh, haram. Jadi tidak sesat semuanya. Tapi kalau yang sesat itu memang yang jelek.
ini adalah sunnah yang terbaik. Itu pada waktu Umar sholat jamaah tarawih. Rasulullah dulu enggak jamaah ya. Kadang jamaah, kadang enggak. Justru Rasulullah dulu sholatnya cuma 11 ya enggak. Setelah Umar jadi 23. Ini adalah bid'ah terbaik tuh kata Umar. Hadisnya jelas ya enggak. Makanya kita kalau ada bid'ah adalah benar, semua bid'ah itu dolalah, sesat. Cuman itu yang bid'ahnya jelek. Kalau yang bid'ahnya bagus ya yang enggak sunnah dulu ya. Kayak ajaran Hindu itu 7 bulanan, 3 harian, 7 harian, 40 harian. Ajaran Hindu katanya. Enggak, itu bukan ajaran Hindu. Kalau Hindu 3 hari, 4 hari, 5 hari itu adalah bakar menyan dan apa? Enggak doain, berdoa kepada, enggak berdoa tapi meminta doa. Malah kalau Buddha Hindu ya. Tapi kalau kita kan enggak 3 hari, 4 hari itu sunnah, wong kita bacanya Al-Qur'an, ngasih makan sama orang sedekah ya enggak, bertemu salaman ya. Setiap orang yang bertemu dan salaman itu menjatuhkan dosa berguguran. Dan kita kalau bertemu pasti senyum ya enggak. Itu banyak sunnahnya. Jadi itu diperbolehkan. Wah, setiap malam Jumat yasinnya ajarannya siapa? Ajarannya para ulama ya. Justru sepeninggalan para rasul kan ulama itulah pewaris para nabi. Berarti bagikan nabi-nabi sekarang itu adalah ulama gitu. Yang penting itu bagus, ikutilah. Jadi sesat di sini yang dimaksud adalah bid'ahnya yang jelek, yang madharat. Jadi kayak 7 bulanan, 9 bulanan, kalau 4 bulanan itu berarti bukan sesat. Tapi itu kalau di dalam isinya itu bacaan Quran, sedekah, berarti itu baik, bahkan bisa menjadi sunnahnya di dalam acaranya, bukan acaranya. Emang kalau 7 bulanan, 9 bulanan enggak sunnah, tapi di dalamnya ada kesunnah. Ya gitu ya, paham ya? Kayak kita doain orang meninggal 3 hari, 4 hari, itu enggak sunnah, cuma di dalamnya ada sunnah, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, takbir, tuh sedekahnya banyak gitu ya. Jadi di ruangnya tidak, di luarnya tidak sunnah, tapi di dalamnya banyak sunnah. Jadi kita hati-hati ngomongnya juga, bukan ayo malam Jumat kita baca Yasin sunnah ya. Tapi kalau itu benar kan, baca Yasin sunnah. Tapi kalau ayo baca Yasin malam Jumat sunnah, itu yang salah ya, kali ya. Betul ya maksudnya. Kalau baca Yasinnya memang sunnah, tapi malam Jumatnya enggak sunnah. Tapi kalau yuk baca surat Al-Kahfi malam Jumat sunnah, itu benar. Paham ya maksudnya ya? Paham? Ada sunnah waktunya, ada sunnah inti atau isinya gitu loh maksudnya ya. Jelas ini tuh. Hadisnya juga jelas. Dan ikutilah khulafatur rasyidin. Pada khulafatur rasyidin itu setelah Rasul, maksudnya orang-orang yang bijak setelahku, ikutilah gitu loh maksudnya ya. Luas maknanya. Paham ya? Bahkan sekarang kita juga ada tadi dikatakan Al-Qur'an itu adalah bid'ah, tapi khasa. Nah, kalau kita ada Al-Qur'an terus nggak ada harokatnya, bisa baca nggak? Nggak akan bisa ya, nggak akan bisa ya, nggak, malah salah ntar ya. Oh, ini aja kita kuning yang tidak Al-Qur'an aja kadang salah. Nah itu makanya luas. Makanya kita kalau belum belajar lebih dalam, jangan sampai kita menjatuhkan hukum. Ya, wadulah itu bid'ah. Kita belum belajar sampai dalamnya sih, gitu loh maksudnya ya. Banyak orang katanya kunut bid'ah. Kita belum belajar. Kapan Rasulullah enggak kunut, kapan Rasulullah kunut? Ya. Kalau Rasulullah pernah mengerjakan, walaupun kita kerjakan tiap hari, boleh enggak? Sah. Kita iktibarnya, kita ibrohnya, mencontohnya setiap hari, boleh, gitu loh maksudnya. Ya. Memang Rasulullah enggak tiap hari dulu kunutnya, ya enggak? Tapi kalau kita mencontoh tiap hari pun, wong kita ada kunutnya, Rasulullah pernah, ya. Makanya pinter-pinter kita belajar terus ya, belajar memahami apa itu, memahami apa itu hadis. Jangan langsung mentang-mentang mentah-mentah ditelan gitu ya. Kita harus mempunyai murabbi. Kalau orang tidak mempunyai murabbi, gurunya adalah setan. Contoh, main Google itu setan. Nggak ada murabbi. Murabbi itu yang dapat menjelaskan dan hidup.
Murabi adalah guru atau murabi kalau gini ya. Itu ilmunya bermanfaat. Nyampe besok nyampe. Tapi kalau cuma belajar gini-gini belum nyampe itu. Masih di awang-awang. Ya. Makanya yang terakhir, kalau kita ada apalagi media sekarang ya. Kalau dulu kita mau belajar, mau misal buka kitab ini harus nyari dulu ya. Sekarang enggak, tinggal ketik www muncul ya. Tapi kan enggak tahu sumbernya yang dari mana, ya. Enggak boleh ya. Harus sangat kecam terus. Walaupun itu benar, jangan sampai. Tapi kalau buat rekomendasi doang dan tidak kita ikutin tuh, monggo sah-sah saja, gitu ya. Yang penting kalau sudah ada, kita amal nyatanya seperti apa? Oh benar ya, nggak apa-apa diikuti. Atau ada rujukannya yang bikin, oh ini lisensi dari pondok mana, itu boleh baru. Kan banyak kan sekarang pondok pakai kitabnya aplikasi, banyak, tapi itu udah lisensi. Takutnya di dalamnya ntar ada iklan-iklan dan iklan itu menjatuhkan atau merubah makna itu yang kan sekarang banyak ya. Wah kita udah ngaji ada iklan, wah ini kan malah tidak fokus ya. Tuh, banyak sekarang ya, nggak boleh. Semoga yang dapat disampaikan, mudah-mudahan paham ya, paham dulu aja ya, insya Allah. Walaupun nggak paham ntar kalau dari rumah paham kok. Karena udah lupa, kalau lupa itu jadi paham, kok bisa? Dan nggak ingat sama sekali, apa tadi yang dikatakan? Tapi kalau minimalnya kita udah punya bukunya, kita balik-balik lagi, oh itu maksudnya itu ini. Makanya alhamdulillah kita udah punya pegangan dasar hadis. Kalau Al-Quran kita punya terjemahan bingung ya. Tuh. Kalau hadis kan agak mudah ditangkap, agak mudah diresapi ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kita akhiri dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala bi syahadatina syabi rasul ajmain hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafina min kafi mazidah kami yang baghini jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafaruquna min ba'di tafaruqum ma'suman ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wal afwa wal afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa keputar majelis, ayo kita kapan kita melaksanakan maulid sendiri aja, maulid kecil-kecilan untuk malam Senin ya. Maulid itu syaratnya ada 4. 1, al berjanji atau selawatan. Kan punya ya, udah punya cuman. Terus yang kedua, ada taklimnya atau pengajiannya, ada yang isi. Yang ketiga, ada bacaan Al-Qur'annya. Dan yang terakhir itu yang paling penting, ada santapan jasmaninya. Itu maulid namanya ya. Makanya ntar kita iuran aja untuk panitia kecil-kecilan aja ya, ntar ngobrol-ngobrol di sana. Yuk iuran 10.000 kan, 20.000 malam Senin besok apa? Kita maulid sendiri aja kecil-kecilan. Kan kita nggak boleh ya maulid besar-besaran ya. Makanya kecil-kecilan aja ya. Mudah-mudahan berkah maulid itu nyampe kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya gitu ya. Sebagai tanda cintanya kan kita menghidupkan sunnahnya gitu ya. Menghidupkan sejarahnya. Yuk maulid yang kita bahas ntar berjanji aja maulid aja gitu loh ya. Khususkan yang penting ada 4 syarat tadi ya. Ingat kan? Enggak usah diulangi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.